Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat retur penjualan. Tapi sebelum ke sana, pastikan teman-teman sudah paham bagaimana cara membuat penjualan ya, baik dari penawaran, pesanan, dan sebagainya yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja. Misalkan kita sudah memiliki beberapa penjualan ya, misalkan dari RT07 atau mungkin dari Pak Richard yang memesan beberapa mie instan dan juga air mineral ya. Nah, katakanlah ada beberapa dari produk tersebut yang rusak ya, misalkan dalam pengirimannya terjadi cacat atau mungkin bungkusnya terbuka atau mungkin kadaluarsa misalkan ya. Langsung saja kita masuk ke bagian retur penjualan. Dan di sini yang pertama kita pilih adalah fakturnya sudah dibayar atau belum dibayar ya. Jadi kalau sudah dibayar, misalkan sudah diterima, sudah transfer, maka pilih sudah dibayar. Tapi kalau misalkan kita baru kirim invoice atau faktur, tapi barang diterima karena cacat jadi belum jadi bayar, maka ini bisa digunakan yang faktur belum dibayar. Oke, katakanlah klien kita sudah bayar, maka kita gunakan faktur sudah dibayar. Dan misalkan yang ingin retur itu adalah Pak Richard gitu ya. Di sini kita klik dulu untuk PPN keluarannya. Kita definisikan untuk akunnya yaitu PPN keluaran ya. Jadi karena kita retur transfer balik ke user atau ke customer ya, maka PPN-nya juga otomatis yang telah dibayarkan oleh Pak Richard juga kita kembalikan juga berupa cash. Dan untuk pengembaliannya ini sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan kita ambil dari kas di kasir gitu ya, kas kecil, atau mungkin kita transfer. Misalkan kita transfer dari bank BCA kita ke Pak Richard. Ini nomornya bebas ya, sesuaikan dengan perusahaan Anda sendiri ya tentunya kodenya. Dan setelah dikembalikan, ini barangnya pengen ditaruh mana ya, misalkan dikembalikan ke gudang gitu. Nah, ini mungkin teman-teman akan bertanya ya, kalau barangnya rusak itu kenapa nanti balik ke gudang? Nah, itu nanti mungkin prosesnya lain ya. Nanti di stok opnam mungkin kita baru akan menghilangkan gitu ya produk-produk yang cacat tersebut. Cuman mungkin itu di pembahasan lain. Jadi ini kita asumsikan semua barangnya dikembalikan ke gudang, entah dalam kondisi rusak atau seperti apa gitu. Oke, ini yang buat ini misalkan Bu Novita dari bagian finance gitu ya, yang mengurusi returnya gitu. Nah, catatan misalkan barang kemasan rusak gitu, contoh aja ya. Barangnya katakanlah yang rusak itu adalah SIM air mineral 2 pieces. Diskon di sini tentukan sesuaikan dengan yang dulu kita pernah berikan ya. Mesti kita dulu belikan 2% gitu ya. Atau mungkin misalkan teman-teman punya kebijakan ya. Jadi misalkan barang yang udah dibeli kalau di retur katakanlah returnya cuma bisa 80% atau apa, itu teman-teman silahkan pastikan sendiri atau mungkin sesuaikan sendiri yang dengan menggunakan diskon ini ya. Katakanlah Pak Richard ini pengen kembalinya 100% gitu ya, dengan dulu diskonnya 2%. Kemudian ada satu pieces juga mie instan yang rusak juga ya, misalkan satu pieces. Oke, pastikan di sini akunnya adalah akun yang sesuai ya. Jadi di sini minuman, ini minuman, dan ini minuman, dan yang kedua adalah makanannya. Jadi kenapa di sini penting ya? Jadi pertama ini untuk revenue-nya otomatis keuntungan perusahaan kita akan bukan berkurang ya, tapi akan kembali lagi ke sebelum terjadinya penjualan yang rusak tadi. Kemudian persediaannya juga berkurang dan HPP-nya juga otomatis akan bertambah karena akan kembali ke gudang kita gitu ya. Oke, kita simpan returnya. Jadi di sini teman-teman bisa print, kemudian bisa kirim ke Pak Richard ini ya sebagai tanda bukti kalau sudah ditransfer dan barangnya sudah diterima di gudang. Itu juga bisa jadi catatan untuk misalkan bagian gudang dan lain sebagainya ya. Oke,
Tadi harus login dulu ya. Kemudian setelah terjadi pengembalian barang, teman-teman bisa cek di bagian gudang ya, di stok per gudang itu nanti otomatis akan nambah lagi ya, cuman ini udah tercampur dengan transaksi lain, jadi ya teman-teman bisa cek sendiri sebelumnya berapa dan otomatis akan nambah dari hasil yang di retur tadi. Tentunya ini balik lagi ya, walaupun barangnya rusak atau kadaluarsa, tentunya itu kan harusnya tidak menambah gudang ya karena akan dibuang, cuman nanti kita akan sesuaikan itu di stok opnam ini ya. Kemudian di revenue, di neraca juga persediaan barang dan laba ruginya juga akan berkurang ya dari penjualan, tapi HPP-nya akan berkurang juga. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video yang lainnya.